Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini kelompok kami, kelompok 9, ingin mempresentasikan teori Erik Erikson dalam bimbingan karir. Kami beranggotakan dengan Saudari Anita Sari, Jaihan Cahya Ramadan, dan dengan saya sendiri Nur Fitria. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh Saudari Anita Sari. Untuk waktu dipersilahkan. Di sini ada biografi Erik Erikson. Erikson lahir di Jerman pada 15 Juni 1902 dari orang tua Denmark yang dipisahkan sebelum kelahirannya. Selama bertahun-tahun, Erikson diasumsikan bahwa ayahnya Jerman, seorang dokter anak, adalah ayahnya yang sebenarnya. Ia tidak pernah bertemu ayah kandungnya. Karena latar belakangnya Denmark, penampilan Nordik, dan warisan Yahudi, Erikson tidak sepenuhnya diterima oleh sekolahnya. Rekan-rekan Yahudi menjulukinya sebagai The Goy atau istilah Yiddish untuk kafir. Dan kenalan non-Yahudi menganggap dia seorang Yahudi. Di slide kedua ini ada teori awal Erikson. Erikson mengembangkan teori yang disebut sebagai Theory of Psychosocial Development atau teori perkembangan psikososial di mana ia membagi tahap-tahap perkembangan manusia menjadi 8 tahapan. Teori Erikson mengembangkan teori Freud yang mengenai struktur kepribadian dalam teori sebelumnya. Bedanya, dalam teori Erikson ini, dia lebih menekankan unsur ego di dalam teorinya. Menurut Erikson, ego bersifat tidak sadar, serta mensintesis pengalaman kini dengan pengalaman dari masa lalu serta masa yang akan datang. Beliau menemukan 3 aspek ego yang paling sering berhubungan, yakni yang pertama itu ada body ego, yaitu ketika mengacu ke pengalaman orang dengan tubuh atau fisik sendiri. Yang kedua ada ego ideal, yaitu ilustrasi tentang bagaimana seharusnya diri, sesuatu yang bersifat ideal. Dan yang ketiga ada ego identity, yaitu sebuah gambaran tentang diri dalam sebuah peran sosial. Selanjutnya ada perkembangan teori Erikson. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan teori Erikson. Freud memandang ego sebagai eksekutif kepribadian yang memuaskan impuls id mengatasi keadaan darurat sosial dan fisik dari dunia luar, serta berusaha memenuhi dengan norma-norma perfeksionistik dari superego. Sebagaimana tampak dalam hal kehidupan yang dikemukakan oleh Erikson, ia telah memberikan sejumlah kualitas pada ego yang jauh melampaui konsepsi psikoanalitik pendahulu tentang ego. Dalam teori psikoanalisis, Erikson memberi jiwa baru ke dalam teori ini dengan cara memberi perhatian yang lebih kepada ego daripada id dan superego. Teori yang dicetuskan oleh Erikson ini masih tetap menghargai teori Freud. Namun, ia mengembangkan ide-ide khususnya dalam hubungannya dengan pembentukan ego. Menurut Erikson, ego bersifat adaptif dan kreatif, serta berjuang aktif membantu diri menangani dunianya. Tipe ego yang digambarkan oleh Erikson dapat disebut ego kreatif. Ego kreatif dapat dan memang berhasil menemukan pemecahan-pemecahan kreatif atas masalah-masalah baru yang menimpanya pada setiap tahap kehidupan. Pada setiap tahap, ia mampu menggunakan kombinasi antara kehidupan batin dan kesempatan yang tersedia di dunia luar serta melakukan dengan giat, bahkan dengan perasaan gembira. Apabila ia menemui hambatan,
maka bereaksi dengan usaha baru dan bukan menyerah. Kemampuan untuk bangkit kembali menurut Erikson merupakan suatu yang inherent dalam ego muda. Pada kenyataannya, ego justru berkembang berkat konflik dan krisis dan dalam ego muda. Gimana sih? Sorry guys. Pada kenyataannya, ego justru berkembang berkat konflik dan krisis. Konsep ego Erikson memasyarakatkan dan historis. Di samping faktor genetik, fisiologis dan anatomis yang menentukan kodrat ego. Terdapat juga pengaruh kultural dan historis. Ini merupakan sumbangan Erikson yang sangat kreatif tentang ego. Nah, ego yang sempurna menurut Erikson seperti apa? Yang pertama adalah faktualitas. Faktualitas adalah kumpulan fakta dan data yang dapat diverifikasi dengan metode kerja yang digunakan sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Dan yang kedua, universalitas. Universalitas berkaitan dengan kesadaran akan kenyataan atau sense of reality, menggabungkan hal yang praktis dan konkret dengan pandangan mengenai seluruh semesta. Dan yang ketiga adalah aktualitas. Aktualitas yaitu suatu cara untuk memperkuat hubungan dengan orang lain agar bisa mencapai tujuan bersama. Erikson telah berpikir tentang dimensi yang mungkin terdapat pada suatu identitas ego yang baru. Ia berpendapat bahwa suatu identitas harus berpijak pada 3 aspek kenyataan, yaitu yang tadi saya sebutkan, faktualitas, kesadaran akan kenyataan, dan aktualitas. Namun kemudian Erikson dengan bercanda menambahkan aspek yang keempat, yaitu nasib atau kebetulan. Pada tahun 15 Juni 1902 sampai 12 Mei 1994, seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 adalah seorang psikologi Freudian, namun teorinya lebih tertuju pada masyarakat dan kebudayaan jika dibandingkan dengan para psikolog Freud lainnya. Masing-masing tahapan memiliki tugas perkembangan sendiri yang bersifat psikososial. Misalnya saja pada usia bayi, tujuan psikososialnya adalah menumbuhkan harapan dan kepercayaan. Kemudian bila tujuan ini tidak tercapai, maka bayi itu akan lebih didominasi sifat penakut. Selanjutnya, pokok teori Erik Erikson. Nah, pada pokok teori Erik Erikson ini terdiri ada 8 tahap perkembangan kepribadian menurut Erikson. Nah, menurut Erikson ini memiliki ciri utama di setiap tahapannya, yaitu satu pihak bersifat biologis dan lainnya bersifat sosial, yang berjalan melalui krisis di antara dua popularitas. Ada tingkatan dalam 8 tahap perkembangan yang dilalui oleh setiap manusia. Menurut Erikson ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap kepercayaan dan ketidakpercayaan, trust versus mistrust. Tahap ini dimulai ketika seseorang berumur dari 0 sampai 18 bulan atau di usia bayi. Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan tanpa harus menekan kemampuan untuk hadirnya suatu ketidakpercayaan. Contohnya, ketika ia ingin tidur dengan tenang, menyantap makanan dengan tepat waktu. Oleh sebab itu, peran ibu sangat penting dan dibutuhkan. Indikator yang positifnya adalah dalam tahap ini, bayi mencoba belajar untuk mempercayai orang lain, pemenuhan kepuasan dari pengasuh tentang kebutuhannya. Dan indikator negatifnya adalah jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka si bayi ini merasa tidak percaya, takut, curiga, ditandai dengan eliminasi buruk seperti sulit tidur. Dan untuk yang tahap yang kedua, tahap otonomi dan perasaan malu
atau ragu-ragu. Tahap kedua ini biasanya disebut masa balita, berlangsung mulai dari usia 18 bulan sampai 3 tahun atau masa toddler. Di masa ini kemandirian diperlukan untuk memperkecil perasaan malu dan ragu-ragu. Jika di dalamnya menjalin hubungan antara anak dan orang tua terhadap suatu sikap atau perlakuan yang baik, maka itu dapat menghasilkan kemandirian. Namun sebaliknya, jika orang tua salah dalam mengasuh anaknya, maka dalam perkembangannya akan menimbulkan sikap malu dan ragu-ragu. Indikator positifnya dalam tahap ini, mulailah anak mengembangkan kemandiriannya pada saat peningkatan kontrol fungsi tubuh terhadap kegiatannya. Contohnya, dan mainan yang ia sukai. Dan indikator yang negatifnya, jika seorang anak dibuat merasa buruk ketika dia melakukan suatu kesalahan, maka dia akan menjadi malu, kurang kemauan, dan ketidakpatuhan. Jika anak tidak berhasil dalam melakukan sesuatu, dia malah akan merasa tidak cukup dan ragu-ragu terhadap dirinya sendiri. Dan untuk tahap yang ketiga, tahap prakarsa atau merasa bersalah, tahap ini adalah tahap bermain. Pada saat periode tertentu anak akan mulai pada saat anak mulai menginjak usia 3-5 tahun atau prasekolah. Tugas yang wajib diemban seorang anak pada masa ini adalah untuk belajar, memiliki suatu gagasan atau inisiatifnya. Jangan banyak terlalu melakukan kesalahan, karena masa-masa bermain adalah masa yang membuat anak ingin belajar dan berusaha terhadap tantangan dunia luar dengan cara mempelajari kemampuan-kemampuan baru. Indikator positifnya di dalam tahap ini, seorang anak akan mengembangkan inisiatif saat merencanakan dan mencoba hal-hal baru, contohnya berimajinasi. Anak akan mampu menunjukkan kekuatan dan kontrolnya pada dunia dengan cara permainan langsung dan interaksi sosial lainnya. Apabila berhasil, maka ia akan merasa mampu dan kompeten dalam memimpin orang lain. Adanya peningkatan rasa tanggung jawab dan prakarsa. Contohnya, berimajinasi atau menghayal jika suatu saat nanti aku ingin menjadi seorang presiden, dan lain sebagainya. Dan indikator yang negatifnya, jika seorang anak akan merasa kurang percaya diri, pesimis, takut membuat kesalahan, perasaan bersalah, perasaan ragu-ragu, dan kurang inisiatif, kendali, dan pembatasan aktivitas diri berlebihan. Dan untuk tahap yang keempat adalah tahap kerajinan dan rasa rendah diri. Pada tahap ini disebut sebagai tahap latent atau yang terjadi pada usia dasar antara 6-12 tahun. Tugas yang harus ada dalam tahap ini adalah dengan mengembangkan kemampuan kerja keras dan menghindari adanya sebuah perasaan rendah diri dari segala aspek, baik dalam tahap peran misalnya seperti orang tua yang selalu harus mendorong, seorang guru yang harus memberi perhatian, dan teman yang harus menerima kehadirannya. Untuk indikator positifnya, ketika seseorang anak sudah mencapai tahap ini, ia akan mengembangkan sesuatu yang baru dengan adanya interaksi sosial. Anak mulai mengembangkan perasaan yang membuat mereka bangga terhadap keberhasilan dan kemampuan mereka yang didukung oleh orang tua dan gurunya. Contohnya seperti ketika anak mulai memberanikan diri bertanya pada guru tentang sesuatu yang baru menurutnya. Dan untuk indikator yang negatifnya, anak akan sedikit atau tidak sama sekali mendapat dukungan dari orang tua atau guru, ia akan akan kemampuan yang dia miliki gitu untuk mencapai suatu keberhasilan. Maka ia merasa seperti orang yang biasa-biasa saja, menarik diri dari sekolah dan teman sebaya, bahkan ia merasa memiliki putus harapan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Jaihan Cahya, untuk waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap identitas dan kekacauan identitas atau identity versus identity confusion. Menurut Erikson, menjelaskan bahwa tahap ini disebut sebagai tahapan adolesen atau remaja.
Tahap ini juga dimulai ketika anak mulai mengalami masa pubertas, di mana biasanya terjadi pada umur 12 sampai 20 tahun. Menurutnya, masa ini merupakan masa yang penting, karena melalui pada masa ini, seseorang dituntut harus mencapai tingkat identitas ego. Lingkungan yang dihadapi dalam tahap ini menjadi luas, bukan hanya area keluarga atau sekolah, melainkan area masyarakat dalam lingkungannya. Indikator positifnya, sadar terhadap kemampuan yang dimiliki juga bermaksud untuk mengaktualisasi kemampuan diri sendiri. Contohnya, ketika ada seorang mahasiswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa full di luar negeri. Indikator negatif, untuk mereka yang tidak memiliki kepercayaan diri akan muncul rasa tidak aman dan bingung terhadap masa depannya sendiri, tidak mampu membuat keputusan sendiri, dan dapat memiliki perilaku antisosial. Selanjutnya ada tahap keintiman dan isolasi atau intimacy versus isolation. Setelah tahap 1-5 sudah dilewati, selanjutnya setiap individu akan memasuki jenjang yang lebih tinggi, yaitu kisaran masa dewasa awal umur 20-30 tahun atau dewasa muda. Menurut seorang Erikson, masa ini dikenal di mana seorang ingin mencapai kedekatan dengan orang lain. Periode ini dapat dilihat salah satu cirinya yaitu dengan adanya hubungan spesial dengan orang lain, seperti pacar. Indikator positifnya, pada masa ini manusia akan mulai mempunyai hubungan yang intim dengan orang lain dan sudah berani membuat komitmen. Contohnya, memiliki hubungan yang intim dengan lawan jenis seperti berpacaran. Indikator negatifnya, hubungan impersonal, berusaha tidak ingin berkomitmen di dalam hubungan, karir, atau gaya hidup. Selanjutnya ada tahap generativitas dan stagnasi atau generativity versus stagnation. Pada saat mulai memasuki tahap ini, manusia akan memasuki tahap yang disebut mengabdikan diri yang digunakan untuk menjaga keseimbangan antara sifat melahirkan sesuatu atau generativitas dengan tidak berbuat apa-apa atau stagnasi. Masa ini dimulai sekitar umur 40 sampai 50 tahun atau dewasa tengah. Indikator positifnya, di sini seseorang mulai membentuk kehidupannya yang berfokus terhadap karir dan keluarga. Contohnya, di dalam tahap ini, manusia sudah memiliki kematangan pemikiran dan mental, sehingga dalam penyaluran hasrat mereka akan memperhatikan keluarga dan kerja dengan baik. Lalu ada indikator negatifnya itu stagnasi, yaitu sesuatu perhatian yang bersifat over pada dirinya. Mereka yang tidak berhasil melalui tahap ini akan merasa tidak punya andil dalam dunia ini. Lalu ada tahap integritas dan keputusasaan atau integrity versus despair. Tahap ke-8 yaitu tahap terakhir dalam teori Erikson yang disebut sebagai usia senja. Masa ini dimulai saat manusia menginjak usia 65 tahun sampai tutup usia. Menurut sebagian orang, tahap ini sangat sulit dilewati. Penyebabnya yaitu mereka sudah merasa terasing dalam lingkungan kehidupannya. Karena seseorang pada usia senja dianggap sudah tidak berguna lagi karena dirinya sudah termakan umur. Di tahap integritas dan keputusasaan ini ada indikator positif. Cenderung melakukan cerminan diri terhadap masa lalu dan siap dalam menerima kematian. Contohnya, pada tahap ini, seseorang akan melihat cerminan diri pada individu-individu lain. Lalu ada indikator negatif. Mereka yang tidak berhasil pada fase ini akan merasa bahwa kehidupan yang dijalani selama ini itu hal yang percuma. Slide selanjutnya ada pandangan tentang karir menurut teori Erik Erikson. Yang pertama ada pengembangan karir. Menurut Erikson, ego dapat mempengaruhi karir. Ketika ego identity berkembang, itu memungkinkan pembuatan keputusan karir yang relevan juga berkembang. Akhirnya, dalam pembuatan keputusan karir, individu mencapai suatu titik integration. Contohnya, ketika seseorang bisa memilih apa yang cita-citakan untuk melanjutkan ke jenjang karir berikutnya, hasil akhir dari proses pemilihan ini adalah keinginan atau will. Jika nanti ia berhasil, orang tersebut akan memiliki kuasa atas dirinya. Apabila gagal, akan muncul rasa malu dan keraguan pada dirinya. Yang kedua, ada pilihan karir. Erikson mengutamakan kesadaran individu untuk penyesuaian diri dengan pengaruh yang didapatkan individu dalam kehidupan sosialnya. Dengan menjadikan psikologi ego sebagai pusat perhatian, merupakan kematangan ego yang sehat sebagai alih-alih konflik salah yang sesuai dengan neurotik.
Contohnya, ketika seseorang ingin memilih karir yang ia inginkan, ia akan memutuskan karirnya sendiri dengan kesadaran individu yang ia miliki dalam kehidupan sosial, sehingga ia dapat mengatasi konflik-konflik yang menurutnya tidak sesuai dengan karirnya. Yang ketiga, ada perencanaan karir. Mobilitas dan rasa ingin tahu mendorong perkembangan dalam inisiatif untuk menguasai lingkungan, sehingga pengetahuan tentang berbagai macam karir didapatkan oleh seorang individu, yang kemudian ketika memasuki fase pubertas melakukan upaya untuk menetapkan diri dan mulai memimpin tujuan untuk mengembangkan identitas sehingga terbentuklah perencanaan karir dalam diri individu tersebut. Contohnya, ketika seseorang mulai mencari tahu tentang lingkungannya, ia akan mendapatkan informasi tentang jenis-jenis karir. Kemudian ketika ia memasuki fase pubertas, ia akan melakukan upaya perencanaan untuk mengembangkan identitasnya. Yang keempat, ada informasi karir. Informasi karir yang diperoleh dari teori Erikson adalah adanya diferensiasi dalam dunia karir karena adanya trust, mistrust, kepercayaan dan ketidakpercayaan. Adanya kepercayaan dan ketidakpercayaan dalam diri seseorang dalam memposisikan dirinya sebagai gambaran dirinya dalam berperan sosial atau biasa disebut ego identity. Contohnya, ketika ada dua orang yang berbeda tingkatan umur, ego mereka dalam menerima informasi itu berbeda. Jadi, ketika ingin memberikan informasi karir, kita harus memberikan informasi yang sesuai dengan tahapan yang mereka hadapi. Misalnya, ketika memberi informasi karir anak SD dan anak SMP, saat memberi informasi kepada anak SD, kita harus lebih mengapresiasi mereka ketika berhasil masuk ke sekolah yang diinginkan, supaya dia menjadi lebih percaya diri atas pilihannya sendiri dan senang hati dalam menjalankannya. Sedangkan untuk anak SMP, pada masa ini adalah saat mereka mencari jati diri yang akan berpengaruh pada hidupnya. Kita harus memberikan keyakinan pada mereka dengan cara mereka harus tahu apa bakat dan minat mereka. Lalu yang kelima ada keputusan karir. Menurut teori Erikson, ada 8 tahap perkembangan yang akan dilalui oleh orang di sepanjang rentang kehidupannya. Namun pada penjelasan ini hanya disangkut paut dengan keputusan karir, yaitu integritas. Dicapai seseorang setelah memelihara benda, produk ide, orang, dan setelah berhasil menyesuaikan diri dengan keberhasilan dan kegagalan dalam hidupnya. Dengan hal ini menyangkut pada teori keputusan karir yang seperti dijelaskan di awal. Keadaan yang telah dicapai seseorang ataupun integritas seperti halnya seseorang telah memilih keputusan karirnya tersebut. Contohnya, ketika seseorang sudah memiliki karir dan sudah menyesuaikan karir tersebut dengan kegagalan dan keberhasilan yang diperoleh dari pengalaman yang ia miliki, sehingga ia bisa memutuskan jalan ke depannya untuk keberlangsungan karirnya. Baik, teman-teman, untuk presentasi dari kelompok 9 terkait teori Erik Erikson sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.